Pernah nggak sih kita berhenti sejenak di tengah serunya scrolling dan mikir, sebenarnya apa ya bobot setiap klik, like, dan share kita di mata Tuhan? Nah, kali ini kita akan coba bedah pertanyaan penting itu. Coba bayangin deh, cuma satu klik, satu like, satu share, atau satu komentar. Kelihatannya sepele banget kan? Tapi tindakan sekecil itu bisa jadi ladang pahala jariah yang ngalir terus. Atau sebaliknya, jadi dosa jariah yang nggak berhenti-berhenti bahkan setelah kita nggak ada lagi di dunia ini. Ngeri ya? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Biar paham konteksnya, kita harus geser cara pandang kita soal media sosial. Medsos itu bukan kamar pribadi loh. Anggap aja ini sebuah panggung raksasa yang super terbuka. Nah, di panggung terbuka ini, semua mata tertuju pada kita. Jutaan orang bisa lihat, bisa ngomong, muji, nyela, bahkan ngehakimi. Dan itu semua terjadi dalam hitungan detik. Setiap postingan kita itu ibarat kita lagi ngomong pakai toa di tengah lapangan. Semua orang bisa dengar. Terus, gimana dong cara kita manggung di panggung yang seramai ini? Tenang, Islam udah ngasih kita aturan mainnya. Yuk, kita bahas aturan pertama yang paling krusial. Tabayun. Atau gampangnya, verifikasi dulu sebelum publikasi. Landasannya kuat banget. Langsung dari Al-Quran. Perintahnya tuh jelas banget, telitilah kebenarannya. Cek dan riset dulu. Ini bukan sekedar anjuran, tapi perintah untuk melindungi diri kita dan orang lain dari berita bohong dan fitnah. Kalau dulu fasik itu mungkin orang yang jelas. Sekarang, fasik bisa jadi akun anonim, judul berita yang provokatif, atau potongan video yang sengaja di-crop buat ngegiring opini. Coba deh kita ingat-ingat, berapa sering sih jari kita lebih cepat dari otak pas nekan tombol forward atau retweet? Nah, Islam ngasih kita rem pakem. Cek dulu kebenarannya, baru sebarin. Oke, aturan pertama soal verifikasi. Lanjut ke aturan kedua yang gak kalah penting. Jaga lisan dan privasi. Ini soal apa yang keluar dari jari kita dan gimana kita menghargai batasan orang lain. Ayat ini tuh to the point banget ya. Ada dua larangan keras di sini. Pertama, jangan gibah alias ngomongin orang di belakang. Kedua, bahkan mencari-cari kesalahan orang lain atau bahasa gaulnya, kepoin aib orang, itu juga dilarang. Ini adalah pagar betis buat ngejaga kehormatan setiap individu. Dan ini nih yang bikin ngeri. Gibah di dunia digital itu, bahayanya berkali-kali lipat. Kenapa? Kalau kita ngegosip di warung kopi, mungkin yang dengar cuma sedikit dan bisa aja lupa. Tapi kalau di medsos, wah, itu permanen. Jejaknya kesimpan selamanya, bisa dibaca ribuan orang, dan disebarin lagi. Dosanya pun berlipat ganda. Nah, ini nyambung banget sama budaya sekarang kan? Budaya spill the tea atau expose aib orang cuma buat konten atau biar viral. Dari sudut pandang Islam, ini jelas-jelas nabrak prinsip dasar. Aturan mainnya simple, aib orang itu ditutupin, bukan malah dijadiin tontonan. Hadis ini benar-benar jadi pamungkas. Pilihannya cuma dua, nggak ada yang ketiga. Berkata baik atau ya udah mending diem. Nggak ada tuh pilihan abu-abu kayak nyindir halus atau bercanda tapi nyakitin. Kalau nggak ada yang baik buat diomongin, diem itu emas. Nah, setelah verifikasi dan jaga lisan, kita masuk ke level yang lebih dalam lagi nih soal hati. Aturan ketiga, periksa niat. Ini soal kenapanya kita posting sesuatu. Pasti udah sering dengar hadis ini kan? Ini tuh pondasi banget dalam Islam. Apapun yang kita lakuin, termasuk nge-like foto, bikin status, atau komen, itu semua nilainya tergantung sama apa niat kita di awal. Konten yang sama persis bisa jadi pahala, bisa jadi dosa, cuma gara-gara niat. Nah, disinilah kita butuh jujur banget sama diri sendiri. Waktu kita posting sesuatu yang baik, misalnya kutipan hadis, niatnya beneran buat syiar, murni karena Allah, atau jangan-jangan ada sedikit nyelip di hati, pengen dibilang, wah alim banget ya, atau inspiratif banget. Medsos ini bisa jadi ladang dakwah, tapi bisa juga jadi perangkap ria yang super halus. Oke, jadi kita udah punya 3 aturan utama. Verifikasi, jaga lisan, dan luruskan niat. Sekarang gimana cara praktisnya? Nah, ini dia bagian terakhir, semacam filter atau saringan terakhir sebelum kita pencet tombol post atau send. Sebelum posting, ingat ya, setiap kali kita mau ngetik sesuatu, pencatatnya itu ada 2. 1, server digital yang nyimpen jejak kita selamanya. Tapi yang kedua, dan ini yang paling penting, ada malaikat pengawas di kanan kiri kita. Nggak ada satu huruf pun yang lolos dari catatannya. Jadi filternya simpel aja, cuma 3 pertanyaan. Sebelum posting, tanya ke diri sendiri. 1, ini bener nggak sih informasinya? Udah tabayun belum? 2,
Oke, mungkin benar, tapi ini ada manfaatnya nggak? Atau cuma buang-buang waktu? Dan yang paling pamungkas, nomor 3, apakah saya siap mempertanggungjawabkan postingan ini di hadapan Allah nanti? Kalau ada satu aja jawaban dari 3 pertanyaan tadi yang bikin kita ragu, udah, pilihan paling aman itu diem, tahan jarinya. Karena dalam Islam, menahan diri dari menyebarkan sesuatu yang buruk atau sia-sia, itu sendiri udah dihitung sebagai ibadah loh. Jadi, ujung-ujungnya balik lagi ke kita masing-masing. Setiap like, share, dan komen yang kita buat, itu lagi ngebangun monumen digital kita. Pertanyaannya, kelak di hari perhitungan, monumen itu bakal jadi saksi yang meringankan kita, atau justru jadi saksi yang memberatkan kita? Jawabannya ada di jempol kita masing-masing.